dari Pemkab Madiun, kemudian dari Pemkab Magetan, kemudian dari Pemkab Ngawi, kemudian Pemkab Ponorogo, kemudian dari Pemkot Madiun. Nah, ini nanti lokasinya itu berada di Wisma Haji Madiun ya. Ketika kita melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2023, maka di sini ketika kita memilih lokasi ujian, tentunya kita memilih lokasi ujian dalam negeri. Kemudian setelah itu kita memilih lokasi tes, dan ketika kita pilih lokasi tes akan disajikan berbagai macam pilihan, yaitu BKN Pusat Jakarta, ada yang kantor regional 2 BKN Surabaya, dan lain sebagainya. Tentunya kita berharap untuk bisa mengikuti seleksi cat BKN di lokasi tes terdekat ya. Kemudian dari pilihan kita, ketika kita resume akan tertera pada halaman resume. Misalkan saja saya itu P3K guru dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian saya memilih lokasi tes lokasi BKN Madiun. Apakah memang seperti ini ataukah kira-kira bagaimana? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu pengumuman BKN terbaru tentang alamat titik lokasi ujian CPNS dan juga P3K 2023 yang benar. Tentunya di sini nanti supaya kita itu tidak salah alamat ya ketika mengikuti seleksi kompetensi P3K maupun juga SKD CPNS. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah merupakan pengumuman BKN terbaru dari salah satu kanrek BKN, yaitu di Surabaya. Nah, kanrek BKN Surabaya ini mengumumkan informasi terkait tentang titik lokasi seleksi CASN tahun 2023. Nah, ternyata untuk seleksi CASN di tahun ini, baik itu CPNS maupun juga P3K, itu pembagian titik lokasi seleksi itu sudah ditentukan ya. Dan sepertinya ini disesuaikan dengan wilayah zonasinya masing-masing. Dari sini nanti kita akan coba cek di daerah kita, dan tentunya untuk di daerah kanrek lainnya juga akan demikian teman-teman. Dan selanjutnya nanti mungkin ada yang merasa kita itu memilih lokasi itu ada kekeliruan atau ada kesalahan, apakah nanti kita itu bisa gagal ataukah tidak kira-kira, ataukah nanti untuk lokasi ujian itu akan bisa berubah ataukah tidak. Nah, di sini kita cek, yaitu misalkan kalau di daerah kami ya misalkan, nah kasusnya ini adalah saya di Pemkab ini teman. Nah, misalkan saya itu adalah guru honorer yang berada di pemerintah Kabupaten Ngawi misalkan. Nah, saya pemerintah Kabupaten Ngawi, yaitu guru honorer di Kabupaten Ngawi. Kebetulan saya adalah guru honorer di SD yang sangat terpencil. Di sini saya guru honorer di Ngawi. Kemudian ketika dulu melakukan pendaftaran ini sudah juga berkoordinasi dengan admin yang ada di dinas, ini sebaiknya memilih lokasi ujian yang mana. Nah, kemudian ternyata memang benar, yaitu kalau misalkan saya di sini itulah memilih lokasi ujian terdekat. Kalau saya lihat itu adalah berada di kanrek 2. Nah, berada di yaitu di titik lokasi yang di Madiun teman, yaitu BKN Madiun. Nah, ini seperti halnya yang di sini disampaikan dari titik lokasi seleksi CASN dari kanrek 2, ini juga demikian. Ya, mana untuk lokasi mandiri BKN zona Madiun Raya itu meliputi nanti dari Pemkab Madiun, kemudian dari Pemkab Magetan, kemudian dari Pemkab Ngawi, kemudian Pemkab Ponorogo, kemudian dari Pemkot Madiun. Nah, ini nanti lokasinya itu berada di Wisma Haji Madiun ya. Bagi teman-teman di daerah area Madiun Raya, baik itu Ngawi, Ponorogo, Madiun dan lain sebagainya, ketika mungkin sudah pernah berpengalaman ikut seleksi CPNS di tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya, ini tentunya sudah tahu ya, yaitu berada di Wisma Haji Madiun. Ini adalah untuk titik lokasi ujiannya. Nah, kalau misalkan saya itu guru honorer berada di Ponorogo, tentunya nanti juga akan ditempatkan berada di sini ya. Ini adalah sesuai dengan zonasi yang sudah diberikan, yaitu di zona Madiun Raya. Kemudian di sini untuk mandiri BKN zona LGBT, yaitu di Gor Utama Bojonegoro, itu meliputi Pemkab Bojonegoro, kemudian Gresik, Lamongan, kemudian Tuban.
Kemudian untuk yang di mandiri instansi yaitu Provinsi Jawa Timur itu adalah berada di lokasinya itu Geraha Unesa Surabaya. Maka di sini melingkupi seluruh pelamar lingkungan Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Nah, ini adalah untuk scan barcode-nya. Ini bisa di-scan, nanti kita akan diarahkan menuju ke titik lokasi ujian ya. Ketika kita itu ternyata ketika lihat di kartu peserta ujian itu kita berada di lokasi BKN tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk Uniba Sumeneb ya. Ini adalah berada di Uniba Sumeneb. Ini adalah untuk zonasi teman-teman yang di Madura Raya. Ini meliputi Pemkab Pamekasan, kemudian di Sampang, kemudian Sumeneb. Kemudian yang Kanrek 2 BKN Surabaya ini meliputi kabupaten-kabupaten ini yaitu Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Sidoarjo, kemudian Kota Mojokerto, kemudian Surabaya dan juga Bangkalan. Kemudian yang Banyuwangi ini teman-teman yang berada di lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Kemudian untuk yang zona Probolinggo nanti tempatnya berada di Paseban Sena, itu Lumajang, Jember, Probolinggo, kota dan kabupaten ya. Kemudian yang di Islamic Center Malang ini nanti adalah untuk teman-teman yang di Pemkab Malang, kemudian Pemkab Pasuruan, Pemkot Batu, kemudian Malang dan juga Pasuruan. Kemudian konvensional hal SLG Kediri ini adalah untuk daerah-daerahnya, teman-teman. Nah, selanjutnya coba kita cek. Ini ada teman yang bertanya, kemudian langsung dijawab oleh Bapak Kepala BKN Kanrek 2. Ini ada kawan yang bertanya, yaitu kalau memilih BKN Malang tapi melamar di Kejaksaan, nanti tesnya itu tetap di Malang atau ikut di Unesa nggih? Nah, kemudian dijawab oleh Bapak Abridwan, yaitu tidak keduanya. Jadi titik lokasi Islamic Center Kota Malang itu hanya untuk pelamar P3K dari Kota Malang, kemudian dari Kabupaten Malang, kemudian dari Kota Batu, kemudian dari Kabupaten atau dari Kota Pasuruan. Kemudian untuk tilok atau titik lokasi Geraha Unesa itu khusus pelamar P3K Pemprov Jawa Timur. Nah, titik lokasi Kejaksaan Agung itu akan didirikan di Surabaya. Nanti menunggu saja info dari Kejaksaan lebih lanjut, teman-teman. Nah, jadi untuk lokasi ujian itu sudah ditentukan, titik lokasi itu sesuai dengan zonasinya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan kita itu berada di kabupaten atau kota mana, kemudian kira-kira kota madya kita itu di mana, nah biasanya kita itu ya di kota madya tersebut ya. Nah, misalkan saya itu adalah pendaftar dari Pati misalkan. Nah, dari Pati Jawa Tengah, kalau misalkan saya dari Pati Jawa Tengah, ketika saya memilih titik lokasi ujian, lokasi tes itu pasti yang ada di Jawa Tengah itu di Semarang. Nah, apakah saya bisa memilih titik lokasi nanti di misalkan Ngawi Jawa Timur? Nah, tentunya nanti kalau misalkan kita dapat informasi ini, nanti adalah kita ikutnya ya di daerah setempat ya. Jadi karena saya di Pati ya, nanti saya ikut tesnya itu berada di Semarang, teman-teman. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Dan nanti untuk finalnya ini kita berada di titik lokasi mana, tentunya nanti akan tertera pada kartu peserta ujian kita, teman-teman. Nah, nanti tunggu saja di kartu peserta ujian setelah kita lulus seleksi administrasi. Untuk CPNS nanti ikut SKD-nya di mana, untuk P3K itu ikut seleksi kompetensinya di mana, kita pantau di kartu peserta ujian masing-masing. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.